Dan Pilkada Kota Depok diprediksi akan berlangsung sengit. Pecah kongsi antara Gerindra dan juga PKS membuat wali kota dan juga wakil wali kota Depok tidak lagi maju bersama dan memilih menjadi rival politik. Duel petahana pun terjadi. Lalu bagaimana sebetulnya peta politik dan adu kekuatan dua petahana di Kota Depok? Saya akan mengulasnya dalam fakta Pilkada duel petahana di Pilkada Kota Depok. Menarik ya, karena biasanya kan kalau petahana agar lebih mulus jalannya, ini tetap maju bersama wakil wali kota dengan wakilnya, gubernur dengan wakilnya. Tapi di Kota Depok ada dinamika politik sehingga justru antara wali kota dan juga wakil wali kotanya harus berpisah. Mungkin istilah berpisah itu berat tidak berlaku bagi Idris dan juga Pradi. Kita akan coba bahas bagaimana duel petahana di Pilkada Kota Depok. Saya akan mulai dulu dari profil singkat dari masing-masing calon. Ini adalah calon nomor urut 01 karena sudah ditetapkan oleh KPU Kota Depok, Pradi Supriyatna dan juga Afifa Alia. Pradi Supriyatna adalah wakil wali kota Depok 2015-2020 atau yang saat ini atau menjabat atau petahana. Kemudian ia juga merupakan seorang politisi dari Partai Gerindra karena ketua DPC Partai Gerindra Kota Depok sejak tahun 2010 dan juga merupakan selain politisi, Pradi juga merupakan seorang pebisnis atau pengusaha. Ini agak-agak mirip profilnya dengan pasangannya, calon wakil wali kota Depok, Afifa Alia yang juga punya background yang sama ya, ini adalah pengusaha. Tapi juga di sisi yang lain, satu-satunya calon wanita atau kandidat wanita di Pilkada Depok ini juga merupakan politisi dari PDI Perjuangan yang saat ini menjabat sebagai Ketua Baitul Muslimin PDI Perjuangan Kota Depok yang merupakan sayap organisasi partai PDI Perjuangan di bidang keagamaan. Dan tercatat juga ia pernah menjadi caleg DPR RI dari PDI Perjuangan Dapil Jawa Barat, tapi ternyata belum berhasil melenggang ke Senayan dan akhirnya kemudian maju dalam kontestasi Pilkada Kota Depok setelah sebelumnya sebetulnya dalam beberapa baliho Afifa ini lebih mencalonkan diri sebagai wali kota, tapi kemudian karena ada perundingan politik sehingga menjadi calon wakil wali kota dari Pradi Supriyatna. Kita lihat kemudian calon nomor urut 02 yang juga petahana, ini wali kota Depok saat ini Muhammad Idris, yang juga sebetulnya pernah menjadi wakil wali kota Depok periode 2010-2015. Jadi saat ini berusaha untuk di periode kedua sebagai wali kota Depok. Di luar posisinya sebagai wali kota Depok, ia sempat menjadi dosen studi ilmu dakwah sebetulnya di beberapa universitas. Dan saat ini Muhammad Idris maju bersama dengan Imam Budi Hartono yang merupakan kader dari Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Imam Budi Hartono bukan orang baru dalam politik di Kota Depok atau dalam pemerintahan karena cukup lama menjabat di legislatif ya, di DPRD Kota Depok sejak tahun 99 bahkan sampai 2009, 2 periode, Anda bayangkan 2 kali di DPRD Kota Depok. Kemudian juga anggota DPRD Jawa Barat, PAW saat itu 2018-2019, kemudian juga terpilih lagi untuk 2019-2024. Jadi kira-kira jejak politiknya atau karir Imam Budi Hartono adalah anggota DPRD di Kota Depok 2 kali, kemudian maju ke DPRD di Provinsi Jawa Barat karena memang merupakan politisi dari Partai Keadilan Sejahtera. Berbeda dengan Muhammad Idris yang memang Muhammad Idris ini bukan kader partai manapun, bahkan juga bukan kader PKS sebetulnya, tapi memiliki kedekatan dengan PKS. Ya Anda bayangkan karena juga sempat menjadi calon wakil wali kota, kemudian menjadi wali kota diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera. Itu tadi profil dari 2 kandidat, 01 dan juga 02 di Pilkada Kota Depok. Mari kita lihat bagaimana kemudian peta dukungan secara politik di atas kertas ya. Ini masih di atas kertas. Pradi Supriyatna dan juga Afifa Alia. Anda lihat di sini banyak sekali partai yang mendukung, baik partai pengusul dan partai pendukung yang tidak memiliki kursi di Parlemen Kota Depok. Ada dimotori oleh PDI Perjuangan dan Partai Gerindra tentunya. Kemudian ada Partai Golkar, ada PAN, ada PKB dan juga ada PSI. Kemudian diikuti oleh partai-partai pendukung lain. Ada Nasdem di sini, Hanura, Perindo, Garuda, PKPI dan juga ada Partai Bulan Bintang. Total yang dimiliki secara hitung-hitungan kursi di DPRD untuk pasangan Pradi Supriyatna dan juga Afifa Alia adalah sekitar 30-an kursi lebih, 32 atau 33 kursi DPRD di Kota Depok dengan menamakan koalisi adalah Koalisi Depok
bangkit. Jadi sudah ada nama koalisinya. Ini agak-agak mirip dengan Pilpres ya, dua pasangan calon, kemudian partainya juga agak-agak mirip pendukungnya, terus ada nama koalisinya. Menarik sekali. Kita lihat kemudian rivalnya Muhammad Idris dan juga Imam Budi Hartono hanya didukung oleh 3 partai pendukung dan tiga partai pengusung ya, dan 1 partai pendukung, Partai Berkarya karena belum punya kursi di DPRD Kota Depok. Ada PKS di sini sebagai motor utama karena memang merupakan kadernya yang diusung, ya ini adalah Imam Budi Hartono, kemudian Partai Demokrat, kemudian ada P3 dan Partai Berkarya. Total kursinya memang tidak begitu banyak jika dibandingkan dengan Pradi dan juga Afifa, hanya 17 kursi DPRD, tapi di sini ada PKS. PKS adalah partai yang mendominasi di Kota Depok dalam beberapa periode. Ini adalah hitung-hitungan gambaran bagaimana kursi di DPRD dari pasangan 01 dan juga 02. Lagi-lagi masih di atas kertas, angka-angka ini tentu tidak menjadi jaminan bahwa siapa yang paling banyak akan menang atau paling sedikit juga bisa menang atau justru kalah. Nah, kita lihat kemudian tadi saya bicara soal bagaimana PKS di sini mendominasi di Kota Depok. Mari kita akan lihat sejauh mana kemudian hegemoni dari Partai Keadilan Sejahtera atau PKS di Kota Depok. PKS dalam 4 kali perhelatan pilkada di Kota Depok ini memenangkan 3 kali pilkada di Kota Depok. Kemudian juga menduduki atau partai pemenang pemilu legislatif di Kota Depok dengan 12 kursi di DPRD pada tahun 2019 ya. Jadi 2019 PKS menang di Kota Depok. Bahkan tidak hanya di kontestasi lokal saja, dalam arti mendukung siapapun calon yang diusung oleh PKS dalam 3 periode belakangan itu menang. Tapi di dalam level nasional juga ternyata di Kota Depok dalam Pilpres misalnya ketika itu Prabowo dan juga Hatta ya, yang didukung juga oleh PKS dan juga Partai Gerindra, itu menang juga di Kota Depok melawan Jokowi JK. Kemudian juga di tahun 2019, sama juga Prabowo yang maju bersama dengan Sandi juga bisa mengalahkan Jokowi dan juga Ma'ruf di Kota Depok. Itu tentu ada peran serta dari partai yang kemudian mengusung dan juga bagaimana PKS bisa memenangkan kandidat yang ia usung dalam Pilpres 2019 dan juga 2014. Tapi lagi-lagi politik itu kan selalu sangat dinamis, bisa berubah kapanpun. Angin belum tentu bisa terbaca apakah ke kiri ataupun ke kanan. Boleh menang 3 periode, mendominasi di satu kota, tapi belum tentu kemudian bisa meneruskannya. Tapi bisa jadi kemudian ini juga menjadi modal yang besar bagi PKS untuk bisa melaju, untuk melanggengkan kembali menjadi 4 periode. Nah, pertanyaannya sekarang, akankah PKS kemudian tumbang dalam Pilkada Kota Depok kali ini karena pecah kongsi dengan Partai Gerindra, atau justru berhasil mempertahankan hegemoninya selama 3 kali berturut-turut? Kita akan bahas nanti dalam dialog. Tapi memang Pilkada Kota Depok ini diwarnai oleh pecah kongsi ya, yang tadi saya sudah jelaskan, antara sesama petahana. Kami akan ulas sesaat lagi dalam dialog, tetap bersama kami di CNN Indonesia Election.